Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Pasti ya, kita berharap kita semua tetap sehat. Nah, sekarang sudah hari Minggu lagi. Kita mau bersekolah minggu bersama. Adik-adik tetap semangat kan? Kita tetap harus bersemangat ya, meskipun masih online sekolah minggunya, tapi kita tetap harus bersemangat karena bersyukur kita masih bisa bersekolah minggu bersama. Nah, sekarang kita mau membuka sekolah minggu kita di dalam doa. Mbak Ella akan menolong kita di dalam doa pembukaan. Selamat pagi adik-adik Pratama. Oke, sebelum kita mau mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata. Mbak Ella akan memimpin di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, pagi hari yang indah ini. Kami bisa berkumpul kembali melalui YouTube, walaupun mungkin kami masih di rumah masing-masing. Tuhan, kami mau memuji muliakan nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati sekolah minggu kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Mbak Ella untuk pelayanannya. Nah, tiba saatnya kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau bersukacita, kita mau bersemangat, dan kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Adik-adik harus semangat ya menyanyi untuk Tuhan, karena Tuhan senang ketika kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita akan menyanyikan satu pujian pada saat ini. Kita sudah bernyanyi, berarti kita sudah lebih bersemangat ya adik-adik. Nah, sekarang berarti kita siap untuk belajar firman Tuhan. Nah, namun sebelumnya Mbak Abel mau mereview pelajaran minggu kemarin. Adik-adik masih ada yang ingat? Nah, sekarang kita mau mengingat bersama-sama ya adik-adik. Kemarin yaitu pelajaran ke-6 dengan judul Kasih adalah yang terbesar. Meskipun kita mempunyai kepandaian, kita punya kepintaran, dan kita adalah orang hebat, namun jika di dalam kehidupan kita tidak mempunyai kasih, berarti kepandaian dan kehebatan itu hanyalah sia-sia. Namun ketika kita mempunyai kasih, berarti segala sesuatu yang kita lakukan dengan kasih pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, oleh karena itu, kasih adalah hal yang paling terbesar. Karena dengan kasih, semua yang kita lakukan akan menjadi bermanfaat, berguna, berarti, dan yang paling penting, segala sesuatu yang kita lakukan dengan kasih pasti akan sangat menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kita akan masuk di dalam pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu pelajaran ke-7 dengan judul Kasih dalam Perbuatan. Sekarang kita mau membaca Alkitab kita bersama-sama ya adik-adik. Nah, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Ya, kita mau baca bersama-sama ya adik-adik. Adik-adik bisa menyiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7.
1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sekarang Mbak Abel mau cerita dulu nih adik-adik. Yuk kita simak ya ceritanya. Jadi ada anak yang bernama Raiden dan William. Raiden dan William ini kakak beradik. Nah, meskipun mereka kakak beradik, namun mereka sering bertengkar nih adik-adik. Nah, mereka sering bertengkar karena berebut mainan. Nah, ini gambar Raiden dan William saat mereka bertengkar. Suatu ketika saat mereka bertengkar, mamahnya Ryder dan William bertanya kepada mereka, "Apakah kalian saling mengasihi?" Lalu mereka berdua menjawab, mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Namun, jika mereka saling mengasihi, mengapa ya adik-adik mereka saling bertengkar? Nah, ketika kita mengatakan kalau kita mengasihi saudara kita, mengasihi teman kita, berarti kita harus melakukan kasih itu di dalam setiap perbuatan kita, ya. Jadi kita harus menerapkan kasih di dalam setiap hal yang kita lakukan. Yuk sekarang kita mau belajar apa saja sih ciri-ciri kasih dan bagaimana perbuatan yang menunjukkan kasih. Ciri-ciri kasih yang pertama yaitu sabar. Sabar berarti kita tidak boleh mudah marah ya adik-adik. Selain itu, sabar juga berarti kita mau rela mengantri. Misal saat kita mau meminjam buku di perpustakaan, kita harus rela mengantri. Di situ kita harus menunggu giliran kita sampai kita mendapat giliran untuk meminjam buku. Jadi kita harus sabar dan tidak boleh menyerobos antrian di depan kita. Selanjutnya, kasih itu murah hati. Nah, berarti kasih itu suka memberi dan berbagi dengan teman kita. Contoh, ketika kita mempunyai makanan yang lebih, kita bisa berbagi dengan teman kita. Kasih itu juga tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kita tidak boleh ya adik-adik menjelekkan atau merendahkan atau mengejek teman kita. Meskipun ketika teman kita mendapat nilai yang kurang baik, kita sebagai teman seharusnya menghibur dan menolong teman kita untuk bisa lebih giat belajar lagi sehingga mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Selanjutnya, kasih itu melakukan hal yang sopan. Sopan dalam berbicara, sopan dalam bertutur kata. Kita juga tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor yang bisa membuat sedih teman kita ya adik-adik. Kita juga harus sopan dengan orang yang lebih tua. Kita harus menghormati orang yang lebih tua dan kita juga harus sopan dalam bertingkah laku. Selain itu, kasih juga tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, ketika teman kita melakukan sebuah kesalahan, berarti kita harus mengampuni teman kita. Kita harus memaafkan teman kita. Kita tidak boleh dendam dengan teman kita. Namun sebaliknya, kita harus memaafkan teman kita. Selanjutnya, kasih itu berarti bersukacita karena
keadilan, dan kebenaran. Kasih bersukacita karena keadilan berarti ketika kita berteman, kita tidak boleh pilih kasih dan harus menyayangi semua teman-teman kita. Nah, bersukacita karena kebenaran berarti kita tidak boleh berbohong ya adik-adik. Kita harus berlaku jujur. Dengan apapun yang sedang terjadi, kita tetap harus jujur dan tidak boleh berbohong. Dan yang terakhir, kasih adalah sabar menanggung segala sesuatu. Nah, ketika mungkin kita memiliki keinginan, ketika kita memiliki cita-cita, namun kita belum bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, berarti kita harus sabar dan kita tidak boleh patah semangat. Kita harus tetap semangat dan tidak boleh berputus asa. Jadi hari ini kita belajar ya adik-adik bahwa ciri kasih itu sabar, murah hati, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu bersukacita karena keadilan dan kebenaran. Kasih itu percaya segala sesuatu dan kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Nah, jadi ketika kita sudah mengakui bahwa kita mengasihi orang lain, berarti kita harus menerapkan kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Yuk, mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1 Yohanes 3 ayat 18. Marilah kita mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi, 1 Yohanes 3 ayat 18. Marilah kita mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahannya bisa disimpan dulu di rumah masing-masing ya adik-adik. Nah, untuk tugasnya adik-adik bisa menuliskan 5 contoh perbuatan yang menunjukkan kasih. Nanti tugasnya bisa dikirim di grup WhatsApp ya. Sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk adik-adik semua yang masih setia untuk bersekolah minggu. Dan kiranya adik-adik tetap semangat dan rajin untuk bersekolah minggu. Mbak Dea akan menolong kita dalam menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik semua, tetap semangat, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, untuk berkat-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus boleh memberikan kesempatan untuk kami boleh bersekolah minggu, kami boleh memuji Tuhan, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Biarlah setiap firman yang telah kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan kami, biar persembahan kami ini boleh berguna untuk sekolah minggu di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.